Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Hari ini kita diberi kesempatan sama Tuhan sekali lagi untuk kita bisa memberi waktu kita berbakti kepada Dia. Tuhan kita Allah yang kudus, Tuhan kita Allah yang ajaib. Dia layak disembah dan Dia layak menerima ucapan syukur kita. Marilah kita bersama-sama menyiapkan waktu yang terbaik kita untuk kita tinggal diam. Kita tenang, kita puji Dia, Allah yang luar biasa itu. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita
Dengan kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan bagi ibadah kita, terambil dari Mazmur 128 ayatnya yang kelima dan keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
Natal terasa sangat berarti karena ada Yesus yang lahir di dunia ini. Bukan karena dunia layak untuk menerima Dia, tetapi karena Allah sungguh mengasihi kita semua. Mari kita siapkan hati kita seperti palungan di dalam doa. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murah, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murah, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murah, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari bersama Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih setia dan pemeliharaanmu terus Engkau limpahkan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh merayakan masa raya Advent di minggu yang ketiga. Biarlah Engkau terus
memberikan kepada kami kesukaan oleh karena firman-Mu yang memberikan kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah segala keadaan yang sedang kami alami dan terjadi. Kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Biarlah pada akhirnya Tuhan menolong setiap kami untuk kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sungguh bersyukur kita kembali boleh bersama-sama berjumpa kembali, dan pada minggu yang ketiga dalam rangka kita merayakan masa raya Advent, kita akan merenungkan satu tema, yaitu When Christmas is Not Merry. When Christmas is Not Merry. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, siapa sangka nama-nama yang saya sebutkan ini, yaitu Yasa, Pinu, Pedi, dan Naka, tidak akan merayakan Natal di tahun ini. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab mereka adalah orang-orang yang menjadi korban kekejian yang diduga dilakukan oleh kelompok teroris pimpinan Ali Kalora di Sigi, Sulawesi Tengah. Beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa mereka dipenggal, bahkan ada juga yang dibakar. Saya tidak bisa membayangkan betapa keluarga yang ditinggalkan dari nama-nama yang tadi saya sebutkan, bagaimana mereka melewati akan Natal di tahun ini. Mereka adalah jemaat dari Gereja Bala Keselamatan, dan kita tahu betapa ini menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang membuka akan masa raya Advent di tengah-tengah bangsa dan negara kita yang juga sedang menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Bapak Ibu, bagi kita pun mungkin Natal tahun ini juga akan kita ingat. Kita ingat karena kita ingin merayakan Natal di gereja, tetapi oleh karena pandemi COVID-19 seolah mencegah kita untuk melakukannya. Bukan hanya itu Bapak Ibu, dan mungkin masih banyak lagi kenyataan-kenyataan sulit dan pahit yang hari ini harus kita hadapi dalam rangka kita merayakan masa raya Natal ini. Pertanyaannya adalah, kalau sudah begini, apakah Natal akan tetap meriah? Bagaimana kalau Natal tidak lagi meriah? When Christmas is not merry. Bapak Ibu, berbicara tentang Natal yang seolah tidak lagi meriah, Alkitab pun juga mengisahkan cerita yang hampir sama. Mari saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai 23. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ayat ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ayat yang ke-19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah,
ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi karena didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, melalui bagian firman Tuhan ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan apakah Natal tidak lagi meriah. Bagaimana kalau Natal itu tidak lagi meriah? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam adegan drama kelahiran Kristus yang biasa dipentaskan setiap tahunnya di gereja, kita selalu melihat bahwa drama itu selalu berakhir dengan happy ending, dengan sebuah cerita yang bahagia. Ada Maria, ada Yusuf, ada bayi Yesus, dikunjungi oleh rombongan para gembala, lalu kemudian datanglah orang-orang Majus, dan akhirnya terciptalah suasana yang mengharukan, suasana yang membahagiakan, suasana yang buat baper, kira-kira seperti itu. Padahal Bapak Ibu, adegan yang demikian sebetulnya adalah adegan yang sulit untuk dipertanggungjawabkan secara biblical. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang Majus sebenarnya datang bukan pada malam kelahiran Yesus. Orang-orang Majus datang sekitar 2 tahun kemudian. Artinya apa? Artinya ada jarak, ada rentang waktu dari malam kelahiran Yesus dengan kedatangan orang Majus. Sekitar 2 tahun. Oke, sampai di sini kita semua paham. Namun bagi saya yang menarik adalah bahwa apa yang terjadi sesudah malam yang mengharukan dan membahagiakan itu yang buat saya menarik. Sebab kita tidak pernah menyaksikan sebuah drama yang menyaksikan atau mementaskan akan hal itu. Kita seringkali berpikir bahwa setelah malam kelahiran Yesus Kristus, semuanya selesai, semuanya hidup bahagia, semuanya hidup sejahtera. Termasuk Yesus dan kedua orang tuanya. Kehadiran Yesus telah menyebabkan hidup keluarga Yusuf berbahagia. Tapi ternyata Bapak Ibu, apa yang selama ini kadang saya pikir dan mungkin juga kita pikir itu ternyata salah Bapak Ibu. Kita salah duga, bahkan kita salah duganya itu cukup fatal Bapak Ibu. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab setelah kunjungan orang-orang Majus yang kira-kira terjadi setelah Yesus berusia 2 tahun, keluarga Yesus harus menyingkir ke Mesir. Mengapa? Karena Herodes hendak membinasakan Yesus. Herodes mencari-cari Yesus, bukan untuk menyembah, tetapi untuk menghilangkan nyawanya. Dan bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Yusuf dan Maria Bapak Ibu. Kalau di awal pada waktu Yesus mau lahir, mereka bisa merasakan betapa kepedihan, betapa kesusahan, betapa susahnya mereka untuk mereka mendapatkan tempat untuk istirahat dan melahirkan bayi mereka. Dan kini mereka justru harus melarikan diri ke Mesir. Mereka harus tinggal di negara orang asing sebagai pendatang, sebagai pengungsi. Apakah ini menyenangkan? Saya yakin tidak ada yang menyenangkan. Tentu saja tidak Bapak Ibu. Apa enaknya hidup sebagai pengungsi? Lalu kemudian cerita berlanjut bahwa setelah Herodes mati, di sana diceritakan bahwa mereka harus kembali ke Israel. Tentu ini pun juga bukan sebuah perjalanan yang mudah bagi Yesus di usianya yang masih sangat belia.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan keluarga ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa ada kalanya Natal, nuansa Natal tidak selalu seperti apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Yang mau saya katakan adalah bahwa kisah Natal tidak selalu identik dengan kemeriahan. Tidak selalu identik dengan hingar-bingar. Ada kalanya kita harus menerima kenyataan bahwa Christmas is not merry. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena yang pertama bahwa hidup itu ternyata tidak bebas dari kesulitan dan pergumulan. Hidup itu tidak bebas dari apa yang namanya pergumulan dan kesulitan. Hidup bersama Yesus tidak berarti kita itu bebas dari kesulitan dan persoalan Bapak Ibu. Dan ini jugalah yang dialami oleh Maria dan Yusuf, bukan? Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka tidak menyebabkan hidup keluarga ini menjadi tenang, hidup keluarga ini menjadi lancar, tetapi justru sebaliknya. Kesediaan mereka untuk melangkah di dalam rencana yang Allah nyatakan di dalam hidup mereka harus membuat keluarga ini keluar dari zona nyaman mereka. Mereka harus terpaksa hidup berpindah-pindah. Kenapa? Alkitab mengatakan karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bersama-sama pikirkan dan renungkan. Tak kala kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk merayakan Natal di tahun ini. Bapak Ibu, pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang kalau bisa hidup ini dibuat mudah, dibuat gampang. Bapak Ibu, jika kita ingin punya teman atau boleh memilih teman, maka kita akan memilih teman kira-kira yang seperti apa? Tentu kita akan memilih teman yang menguntungkan kita. Teman yang mungkin banyak memberikan kita sesuatu. Teman yang mungkin punya koneksi yang kuat, punya jabatan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengandalkan dia. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita dapat punya hidup yang lebih baik, punya hidup yang lebih aman, punya hidup yang lebih nyaman. Bagi saya ini manusiawi sekali dan sama sekali tidak salah. Sebab apa? Sebab menunjukkan betapa dalam hidup ini kita ingin hal yang gampang. Ingin hidup ini jadi lebih mudah, kira-kira seperti itu. Tapi apakah ini berlaku tak kala kita percaya dan mengikut Yesus? Apakah ini berlaku tak kala Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita? Ternyata melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa jika kita ingin mengenal Yesus, jika kita ingin percaya kepada Yesus dengan motif, dengan tujuan supaya hidup kita itu jauh lebih enak, jauh lebih mudah, jauh lebih lancar, maka kita akan menghadapi masalah yang besar. Bahkan kita salah besar. Sebab apa? Sebab kita bisa kecewa Bapak Ibu. Kita bisa kecewa. Sebab percaya dan mengikut Yesus Kristus tidak berarti hidup kita itu jauh lebih mudah, jauh lebih gampang. Mengikut Yesus juga tidak berarti kita ini terlepas dari segala sakit penyakit. Tidak ada sakit, tidak ada persoalan-persoalan di dalam pekerjaan kita, tidak ada masalah di tengah-tengah rumah tangga kita, tidak ada kesulitan-kesulitan yang tiba-tiba saja datang menimpa kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika Allah yang menjadi manusia saja menghadapi berbagai macam kesulitan dan pergumulan, mengapa kita berharap yang lebih mudah? Jika bayi Yesus yang sejak kecil saja harus berhadapan dengan bahaya dan ancaman, mengapa kita ingin lebih dari Yesus? Mari coba kita bersama-sama kita pikirkan dan renungkan akan hal ini. Cuman yang terkasih di dalam Tuhan, sejujurnya terkadang di dalam hati tak kala saya mengikrarkan komitmen kemuritan yang biasa kita ikrarkan di dalam ibadah-ibadah kita yang berbunyi, sesungguhnya bahwa kita tidak akan pernah dapat mengenal Kristus dengan sungguh kecuali mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Saya sungguh-sungguh gentar dan saya sungguh-sungguh malu.
Sebab apa Bapak Ibu? Sebab saya sadar bahwa ada kalanya komitmen itu hanya sebuah lip service Bapak Ibu. Sesuatu yang saya sampaikan tetapi sesuatu yang juga tidak pernah saya lakukan di dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena pada dasarnya baik saya maupun juga Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang kalau bisa hidup itu mudah dan gampang. Sebab pada dasarnya kita lebih suka kepada hal-hal yang mudah dan gampang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui bagian firman Tuhan ini tak kala kita bersama-sama renungkan dalam rangka kita merayakan Natal atau memeriahkan Natal. Oleh sebab itu kemeriahan Natal harus kita maknai dengan sebuah tekad, dengan sebuah keberanian. Untuk kita itu berani berjalan bersama Yesus setiap hari di dalam kehidupan dengan berbagai macam persoalan yang harus kita hadapi. Kemeriahan Natal tak diukur dari ada atau tidaknya persoalan di dalam hidup kita. Tetapi kemeriahan Natal akan kita alami tak kala kita punya tekad, kita punya semangat untuk terus mengikut Yesus setiap hari di dalam kehidupan kita. Apapun yang harus kita hadapi, apapun yang harus kita lalui, kesulitan-kesulitan apapun yang ada di hadapan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini tak kala kita bersama merayakan Natal dengan berbagai macam kesedihan mungkin yang harus kita tanggung. Persoalan-persoalan di tengah keluarga yang sedang terjadi. Masalah pandemi yang tidak tahu kapan akan selesainya. Saya mengajak kita yang pertama, please, jangan kita menjadi baper karena keadaan-keadaan kita. Jangan kita menjadi baper oleh karena apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi mari kita tunjukkan keyakinan kita, kesediaan kita untuk kita tetap percaya, untuk kita tetap beriman kepada Kristus apapun kondisi kita. Ketiada persoalan bukanlah ukuran kemeriahan Natal, tetapi orang yang percaya akan tetap melihat bahkan mengalami kemeriahan karena Kristus hadir di dalam hidupnya di tengah-tengah persoalan apapun yang sedang dihadapi. Yang selanjutnya yang perlu kita renungkan melalui bagian firman Tuhan ini adalah bahwa when Christmas is not merry, Christmas always merry. Sebab apa? Sebab tuntunan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, itulah kemeriahan Natal sesungguhnya. Tuntunan Tuhan di tengah kesulitan, itulah kemeriahan Natal yang sesungguhnya Bapak Ibu. Hidup mengenal dan percaya Yesus berarti kita berjalan bersama dengan Yesus, mengalami tuntunan Yesus setiap hari di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang dialami. Hal ini jugalah yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Karena kehadiran Yesus, karena Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka hidup di tengah-tengah ancaman, mereka berada di dalam situasi yang berbahaya. Kehadiran Yesus membuat mereka harus berpindah-pindah. Mereka kehilangan rasa aman mereka. Mereka keluar dari zona nyaman mereka. Namun yang luar biasa adalah di tengah-tengah pergumulan itu, Tuhan tetap hadir untuk menguatkan keluarga ini. Tuhan hadir untuk memberikan harapan di tengah-tengah keluarga ini. Buktinya apa Bapak Ibu? Alkitab dengan jelas mencatat dua kali di sana dikisahkan bagaimana malaikat menjadi alat Tuhan untuk berbicara kepada Yusuf di dalam mimpinya. Bahwa di tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan menuntun mereka. Tuhan memberikan petunjuk dan juga mengarahkan hidup mereka. Mungkin kita bisa berkata demikian. Wah, kalau begitu coba ya Pak Heri ya. Kalau saja Tuhan itu berbicara langsung kepada saya seperti Yusuf, pasti semuanya lebih gampang. Ada masalah, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jelas saya harus ngapain. Tapi sayang Pak, Tuhan tidak pernah bicara secara langsung kepada saya. Lewat mimpi, lewat penglihatan.
Bahkan saya sudah berdoa sekian lama, tapi seolah-olah Tuhan itu diam saja. Dia tidak ngapa-ngapain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita pahami bahwa catatan Injil tentang apa yang dialami oleh Yusuf dalam bagian ini sifatnya personal. Sebuah pengalaman pribadi. Namun demikian ada prinsip, ada norma, ada hal yang umum yang berlaku bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa sebagai orang yang mengenal Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan juga menuntun kita. Lewat apa? Lewat firman-Nya bagi kita. Ada tuntunan firman Tuhan atas hidup kita, dan firman Tuhan itulah yang mengarahkan langkah kaki kita. Jika Yesus adalah firman yang menjadi daging, maka Alkitab adalah firman yang tertulis. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Apa artinya? Melalui bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan diberikan untuk menuntun kita di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang kita alami. Melalui firman Tuhan kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Melalui firman Tuhan kita dituntun bagaimana kita ini harus melangkah dan mengambil keputusan yang tepat. Bukankah ini yang penting dan kita butuhkan di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu, sekali kita memutuskan untuk mengikut sertakan Kristus di dalam hidup kita, maka kita harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita akan menghadapi ketidakmudahan di dalam hidup ini. Dan kita juga akan masih sama seperti manusia pada umumnya yang punya begitu banyak persoalan, punya begitu banyak masalah. Namun perbedaannya adalah jika Kristus hidup di dalam kita, maka ada tuntunan firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan firman Tuhan itu memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita kekuatan, bahkan memberikan kita pengharapan bahwa Allah yang Immanuel itu beserta dengan kita. Dan itu sungguh-sungguh akan kita alami di dalam kehidupan kita. Penerapan praktisnya apa? Yuk, saya mengajak kita untuk bersama-sama merayakan Natal tahun ini dengan kita sungguh-sungguh memfokuskan segalanya kepada firman. Kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita dengarkan, kita baca, kita sungguh-sungguh merenungkannya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa merayakan kemeriahan Natal yang sesungguhnya. Sebab apa? Sebab firman-Nya menyegarkan kita. Sebab firman-Nya menegur kita. Sebab firman-Nya menghibur kita. Sebab firman-Nya memberikan pengharapan kepada kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memfokuskan kemeriahan Natal bagi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, GKMI Anugerah, dengan kita berfokus kepada firman Tuhan. Bukan kepada ornamen ataupun mungkin acara yang coba disiapkan untuk Natal di gereja kita. Tetapi tak kala kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menghidupinya, dan kita bisa melihat bagaimana kemeriahan Natal yang sesungguhnya, tak kala firman itu kita hidupi, akan kita alami di dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, 2000 tahun yang lalu, keluarga Yusuf merayakan Natal dengan kondisi yang sulit dan tidak mudah. Namun demikian mereka tetap bisa merayakan dengan kemeriahan yang luar biasa di dalam hati mereka. Bagi kita hari ini, mungkin kondisi yang sedang terjadi, masalah-masalah, persoalan-persoalan, pandemi, atau apapun, membuat kita bisa berkata, Christmas is not merry. Namun melalui bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk dengan iman berani berkata, Christmas always
Mary. Karena Natal senantiasa meriah sebab ada Yesus dan firman-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu, kami berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat kami yang sedang berjuang di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Kami terus mendoakan ya Tuhan untuk Bapak Budi, kami berdoa untuk Bapak Sugianto dan juga Ibu Syoktin, kami berdoa untuk Ibu Debbie, kami terus berdoa untuk pemulihan Ibu Luciana, kami juga mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang oleh karena kelemahan tubuh mereka, biarlah Engkau terus memberikan pemulihan, kekuatan dan kesehatan, bahkan pengharapan bahwa di dalam keadaan yang demikian pun mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Biarlah mereka menjalani hari-harinya dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, hati yang gembira, dan Tuhan juga akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk proses pengobatan. Saat ini kami juga terus bersama-sama berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan, mengucap syukur untuk proses pemilihan kepala daerah yang sudah berlangsung. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk proses selanjutnya, penghitungan suara ataupun juga penetapan pemenang, biarlah semuanya dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kami terus berdoa terpilih pemimpin yang sungguh amanah untuk memimpin akan kabupaten atau kota ataupun provinsi yang ada di Indonesia, dan pada akhirnya pemimpin-pemimpin ini adalah orang-orang yang menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk mensejahterakan akan orang-orang yang mereka pimpin. Terima kasih ya Bapak, kami juga tetap terus bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk proses distribusi daripada vaksin yang sudah ada dan tiba di Indonesia. Kami terus berdoa untuk pemerintah yang mendistribusikan, biarlah Engkau terus memberikan hikmat, sekaligus ini juga boleh memberikan pengharapan kepada kami, sekaligus juga tetap kami mempraktikkan akan protokoler kesehatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdisiplin untuk kami tetap terus menjaga kesehatan kami, sehingga mata rantai penyebaran virus COVID ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami, inilah permohonan kami, semuanya kami naikkan di atas satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita Natal adalah berita sukacita. Apakah kita mau mengabarkannya? Mari Bapak Ibu, kita membagikan kabar suka ini kepada setiap orang, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan mungkin kepada tetangga kita. Kita katakan bahwa Yesus lahir untuk kita semua. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Shalom jemaat yang terkasih, berikut adalah Warta Jemaat 13 Desember 2020. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your. Jangan lupa adik-adik, Minggu 13 Desember 2020 jam 10 pagi dengan tema Yesus Love You. Kami tunggu ya. Untuk persekutuan Anugerah Teens, Joy to the World 13 Desember 2020 pukul 16 WIB. Berikut adalah rangkaian Natal di GKMI Anugerah Jakarta. Kamis 24 Desember 2020 pukul 19 WIB, ibadah malam Natal via YouTube online Christmas at Home. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan lilin di rumah. Firman Tuhan oleh Pendeta Muda Heri Sugianto. Jumat 25 Desember 2020 jam 9 pagi, ibadah Natal GKMI Anugerah yang bertemakan mereka akan menamakannya Immanuel. Firman Tuhan oleh Profesor Sen Senjaya untuk via online YouTube dan Pendeta Febrian untuk onsite di gereja. Kamis 31 Desember 2020 pukul 7 malam, ibadah tutup tahun via online YouTube dengan tema What's Next, God oleh Saudara Daniel Talenta. Jumat 1 Januari 2021 pukul 9 pagi, ibadah tahun baru online via YouTube dengan tema Menyambut Tahun Baru sebagai ahli waris janji-janji Allah oleh Pendeta Yesaya Abdi. Join us for our special AWM Virtual Gathering 20 Desember 2020 via Zoom pukul 4 sore. Pokok doa. Berdoa bagi jemaat yang sakit dan dalam proses pengobatan, Bapak Budiono, pemulihan pasca operasi bypass jantung, Bapak Sugianto Santoso, Ibu Yangni, Ibu Depi, Ibu Luciana, Ibu Tan Siokten. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan dan memberi kekuatan dalam menjalani proses pengobatan. Doa untuk persiapan Natal di gereja kita maupun dalam berbagai gereja di belahan dunia. Kiranya dirayakan dengan menghadirkan Kristus melalui pesan dan peran yang ditunjukkan. Berdoa juga untuk pemberkatan nikah saudara Nathan, anak almarhum Bapak Andreas Sartanto pada Sabtu 19 Desember 2020 di GKI Bungur Besar. Kiranya dapat berjalan dengan lancar dan Tuhan Yesus memberkati rumah tangganya. Bersyukur untuk vaksin COVID-19 yang sudah tersedia dan akan diuji, cobakan, serta didistribusikan. Kiranya pemerintah diberi hikmat untuk proses pengaturannya. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Dapat menghubungi hotline gereja
Persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. ID dan password Zoom akan diinfokan melalui WA broadcast. Akhirnya, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan untuk seluruh warga jemaat kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless you.